Oke. Halo teman-teman, Halo. terima kasih sudah datang pada malam hari ini. Kita akan membahas atau mendiskusikan bersama kalau Tuhan itu baik, kenapa dunia ini masih jahat. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, saya Ibu Rosdelda sebagai moderator, dan ini ada Susan sebagai orang skeptis, dan ini ada saudara kita Niko sebagai orang kritis. Langsung saja saya memberikan kepada Susan. Oke. Jadi saya langsung bertanya kepada saudara Niko. Jadi pertanyaan saya di sini, kalau Tuhan itu baik dan maha kuasa, kenapa dunia ini masih banyak kejahatan? Contohnya di sekitar kita banyak sekali kekerasan, pembunuhan, perang, pemerkosaan, dan penyakit. Jadi juga orang yang melakukan kebaikan itu malahan mereka yang mengalami penderitaan. Jadi kalau Tuhan itu benar-benar peduli, benar-benar berkuasa, kenapa Dia tidak langsung menghilangkan semua kejahatan dunia ini? Apakah itu memang Tuhan benar-benar tidak peduli, atau memang Tuhan itu tidak ada? Jadi bagaimana menurut Niko? Oke, langsung saja saya akan jawab pertanyaan saudara Susan tadi. Itu terima kasih, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan yang sangat wajar, karena pertanyaan ini banyak menimbulkan banyak tanda tanya bagi kita sebagai manusia. Dan pertanyaan ini sudah sekian banyak yang saya dengar akan pertanyaan ini juga. Oke, langsung saja. Ya, kalau menurut saya Tuhan itu baik. Kenapa? Buktinya kita ada di, contohnya bukti jawabannya ya, kita ada di dunia ini sampai saat ini gitu. Dan Tuhan itu menciptakan kita itu dengan gambar serupanya. Dan Tuhan itu tidak hanya memberikan kita dengan kekuatan atau apapun itu. Tuhan menciptakan kita juga dengan diberikan kebebasan. Tuhan menciptakan kita dengan kebebasan yang sangat-sangat bebas gitu. Nah, kembali kita ke pertanyaan saudari Susan tadi, kenapa banyak hal terjadi di dunia, kekerasan, pemerkosaan? Apakah Tuhan itu ada bagi kita? Apakah Tuhan itu baik? Ya, kalau menurut saya baik, tapi dengan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita manusia ini yang bermasalahnya sekarang bukan kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kebebasan, tapi kita yang tidak menggunakan kebebasan itu dengan baik. Makanya adanya yang hal itu tadi, kekerasan. Tuhan itu gimana ya? Menciptakan kita itu bukan seperti dalam robot. Teman-teman mungkin tahu ya, dalam video ini yang melihatnya mungkin teman-teman tahu robot itu apa gitu. Robot itu diciptakan untuk diatur dan dikontrol oleh pemiliknya gitu. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan itu tidak seperti menciptakan kita itu tidak seperti robot yang diciptakan manusia. Tuhan itu menciptakan kita dengan diberikan kebebasan, bukan dalam arti kita seperti gak ada yang apa gitu pantau atau gak ada yang atur gitu. Tuhan itu memberikan kebebasan, tapi kita yang harus memilih kebebasan itu. Kita harus melihat yang baik dan tidak baik. Seperti Adam dan Hawa, Tuhan memberikan mereka kebebasan di tanah Eden. Tuhan memberikan perintah kepada mereka bahwasanya buah yang ada di taman Eden ini bisa kamu makan, tapi ada satu buah yang kamu tidak boleh makan, itu buah ketakwaan. Karena Tuhan memberikan kebebasan, tetapi Adam dan Hawa ini yang tidak menggunakan kebebasan, makanya mereka
mereka melanggar kebebasan itu dan akhirnya jatuh dalam dosa. Begitu kita tadi. Kita diberikan kebebasan, tapi kita mau menyalahgunakan kebebasan itu, dulunya kita jatuh dalam dosa ya. Tuhan itu tidak diam. Tuhan itu baik, dia itu bertindak begitu. Kalau begitu, kenapa Tuhan tidak langsung menghapus semua kejahatan sekarang juga? Oke, kalau Tuhan menghapus kejahatan di muka dunia ini, berarti kebebasan juga harus dihapus. Nah, untuk itu, kenapa Tuhan tidak menghapus kejahatan? Nah, dari situlah, dari hal itu Tuhan menghargai kita juga. Tuhan menghargai kebebasan kita, karena dari situlah kasih sejati akan ada dan akan muncul bagi kita. Tapi bukan dalam arti Tuhan itu diam, enggak. Tuhan itu sendiri turun ke dalam dunia sebagai sebagai Yesus, sebagai Raja di dunia ini. Ia mengalami penderitaan, ia mengalami disalibkan dan mati. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam, tetapi ikut menderita bersama-sama manusia yang memikul segala dosa-dosa manusia itu. Dan lebih dari itu, ada janji bahwa suatu hari kejahatan akan dikalahkan, penderitaan akan dihapus, dunia akan dipulihkan sepenuhnya. Itu. Dan dari hal itu Tuhan tidak diam. Tuhan itu bertindak juga. Wah, jadi pembahasan pada malam hari ini keren juga ya teman-teman. Ternyata Tuhan itu tetap baik kepada manusia. Walaupun manusia melakukan kejahatan, tapi Tuhan tetap baik sama manusia. Nah, benar itu. Ingat, Tuhan itu tidak pernah jauh dari penderitaan kita. Dia selalu ada di tengah-tengah kita dan menolong kita untuk tetap kuat. Oke teman-teman, terima kasih pada malam hari ini kita sudah mendengarkan dan kita sudah sama-sama belajar tentang kalau Tuhan itu baik, kenapa dunia ini masih jahat. Jadi dalam iman Kristen, kejahatan bukan karena Tuhan tidak ada untuk manusia atau tidak peduli atas manusia menyalahgunakan kebebasan tersebut. Tapi Tuhan itu sedang bekerja dalam kehidupan manusia itu sebenarnya. Dan Tuhan itu sangat peduli pada manusia. Jadi kebaikan Tuhan lebih besar